Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan Bapak Fadil dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini, kita akan mempelajari materi mengenai teks cerita fantasi. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran sehingga bisa memahami materi pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, semuanya mungkin sudah pernah menonton ataupun sudah pernah membaca mengenai Harry Potter, salah satu film yang sangat terkenal dan juga buku yang sangat terkenal berjudul Harry Potter. Mungkin di sini semuanya sudah pernah menyaksikan ataupun pernah membacanya. Atau juga pernah menyaksikan, menonton film Transformer. Ya, film Transformer yang begitu fenomenal, yang begitu banyak ditonton oleh banyak orang. Mungkin anak-anak semuanya di sini pernah menyaksikan film dari Transformer. Atau juga pernah membaca cerita tentang buaya dan juga kancil. Cerita buaya dan kancil, bagaimana buaya dan kancil saling beradu strategi ide. Mungkin pernah dari semuanya di sini pernah membaca dari cerita buaya dan kancil. Atau juga pernah membaca Lutung Kasarung dan Purbasari. Cerita Lutung Kasarung dan Purbasari. Nah, yang tadi sudah disebutkan ada Transformer, kemudian ada Harry Potter, kemudian ada Buaya dan Kelinci, Lutung Kasarung dan Purbasari. Itu semua adalah teks cerita fantasi. Jadi apa sih teks cerita fantasi itu? Ya, teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif diciptakan penulis. Jadi bagaimana cerita fiksi, cerita hayalan yang bergenre fantasi. Fantasi itu hayalan. Bagaimana kamu menciptakan suatu film Transformer, bagaimana robot besar itu bisa menjelajahi dunia, ataupun buaya dan juga kancil. Nah, itu semua adalah teks cerita fantasi. Adapun ciri-ciri dari teks cerita fantasi, yang pertama itu adalah ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Jadi dalam cerita, contohnya cerita Harry Potter ataupun cerita Transformers, bagaimana ada suatu keajaiban, keanehan atau kemisteriusan yang mana tidak masuk akal dalam pikiran orang pada umumnya. Nah, itu termasuk dalam ciri cerita fantasi. Yang kedua, ide ceritanya sederhana. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, contohnya lintas waktu dan juga lintas ruang. Yang keempat, tokoh unik memiliki kesaktian. Ciri yang kelima yaitu bersifat fisik atau mengarah ke fiksi atau kehayalan. Dan juga yang keenam, bahasa, penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat. Yaitu sinonim itu persamaan kata. Bagaimana bahasa yang digunakan adalah persamaan kata dalam teks cerita fantasi itu sendiri. Bagian berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis cerita fantasi, terbagi menjadi dua. Yang pertama, cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Yang kedua, cerita fantasi sezaman dan cerita fantasi lintas waktu. Yang pertama, cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total adalah cerita yang berisi fantasi pengarang terhadap objek atau tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Semuanya fantasi atau semuanya hayalan pada cerita fantasi total. Adapun cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata.
menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Yang kedua yaitu cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Cerita fantasi sezaman yaitu latar yang digunakan satu masa atau fantasi masa kini, atau juga fantasi masa lampau atau fantasi masa yang akan datang. Itu termasuk dalam sezaman, jadi masih satu zaman pada cerita tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu lintas waktu, yang mana latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan zaman prasejarah, atau masa kini dan 40 tahun yang akan mendatang. Itu. Jadi jenis cerita fantasi terbagi menjadi dua. Jadi ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Yang kedua cerita fantasi sezaman dan juga cerita fantasi lintas waktu. Bagian berikutnya yaitu mengenai struktur teks cerita fantasi. Yang pertama strukturnya yaitu orientasi. Orientasi merupakan pembukaan teks yang berisi pengenalan tokoh, latar, watak, dan konflik. Contoh, minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Struktur yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang berisi masalah atau konflik yang berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Contoh, di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya. Struktur yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi atau penyelesaian merupakan bagian penutup yang berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Contoh, mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Materi selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur kebahasaan dari teks cerita fantasi. Yang pertama, kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina. Nomina itu adalah kata benda. Penggunaan kata ganti dalam cerita fantasi adalah kata ganti orang satu, yaitu aku, saya, dan kata ganti orang ketiga, mereka atau nama orang. Contohnya, mereka segera ke istana. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan latar. Penggunaan latar dalam teks cerita fantasi dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contoh, saat tengah malam, Ratu menangis di kamarnya. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu konjungsi temporal. Konjungsi atau kata hubung. Konjungsi temporal merupakan kata hubung sebagai penanda urutan waktu. Misalnya, katanya ada setelah itu, ketika, sebelum, bersamaan dengan itu, lalu, kemudian, akhirnya, dan sebagainya. Contoh, setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau. Unsur kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan kata ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, unsur kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Unsur kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai oleh dua petik ganda.
bisa dilihat pada gambar tersebut, tanda petik 2, dan disertai keterangan penyertanyaan. Contoh, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona Kalangkabut. Demikianlah materi pada hari ini. Apabila ada materi yang belum kalian bisa pahami dan dimengerti, bisa kalian tanyakan. Terima kasih, Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.